Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gustika Sandra SHMH, salah satu dosen pada program studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Andi Sudirman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Hukum Lingkungan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Sebelum masuk ke teknik pembelajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan metode pembelajaran yang saya terapkan. Mata kuliah ini diselenggarakan secara hybrid, yakni daring dan luring. Berikut deskripsi singkat mata kuliah Hukum Lingkungan yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa agar dapat memahami, mengevaluasi, dan menganalisis dengan benar tentang fungsi hukum lingkungan bagi pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Lingkungan yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu memahami persoalan hukum lingkungan nasional. 3. Mahasiswa mampu memahami sejarah peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. 4. Mahasiswa mampu memahami instrumen hukum perlindungan lingkungan. 5. Mahasiswa mampu menganalisis asas-asas hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan. Dan 6. Mahasiswa mampu menganalisis penegakan hukum lingkungan. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan tersebut, maka akan diberikan topik-topik selama 14 kali pertemuan berikut adalah materi-materi yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama, sejarah hukum lingkungan dan perkembangan hukum global. Yang kedua, pengertian ruang lingkup dan komponen-komponen hukum lingkungan. Yang ketiga, sejarah peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Yang keempat, perizinan berwawasan lingkungan, pengawasan, audit lingkungan, dan strategi peraturan. Yang kelima, sistem pengelolaan, asas, tujuan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan. Dan yang keenam, penerapan, mekanisme dan jenis sanksi, serta tanggung gugat dan penyelesaian sengketa. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mengenai mata kuliah Hukum Lingkungan yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di dalam kelas, saya menggunakan berbagai literatur dalam bentuk buku ajar yang telah saya buat dan berbagai jurnal baik nasional maupun internasional untuk mendukung materi yang diajarkan di kelas. Yang kedua, interaction. Teknik interaction yang saya terapkan di kelas adalah pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa tersebut menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem ini terdiri dari pembelajaran interaktif, diskusi, dan studi kasus. Pembelajaran interaktif yakni pemaparan materi dengan menyiapkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, berdiskusi dengan mengangkat isu-isu atau tema-tema tertentu yang akan dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas. Selanjutnya, studi kasus atau base case study, yaitu mengambil berbagai kasus sebagai contoh bagaimana penerapan pengelolaan lingkungan dalam penegakan hukum lingkungan dalam mengembangkan dan melestarikannya. Adapun platform yang saya gunakan adalah LMS, di mana pada LMS ini mahasiswa dapat mengisi absen, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, kita masuk pada teknik ketiga, yakni assessment. Teknik asesmen yang saya lakukan kepada mahasiswa yaitu penilaian kepada mahasiswa secara objektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin penilaian yang saya terapkan telah saya sampaikan pada kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan dimulai. Hasil dari asesmen yang saya lakukan ini adalah mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara objektif dan mandiri. Demikian pemaparan 3 teknik yang saya terapkan dalam proses pengajaran saya, yaitu delivery, interaction, dan assessment.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas secara luring atau tatap muka. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat hadir dan berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti giat perkuliahan mata kuliah hukum lingkungan khusus untuk semester 3. Dan sebelum kita memasuki materi, maka marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini kita memasuki materi tentang persoalan hukum lingkungan nasional. Kita flashback dulu ya. Berbicara tentang persoalan hukum lingkungan berarti ada masalah-masalah di dalam hukum lingkungan. Kira-kira masalah-masalah apa yang ada dalam hukum lingkungan tersebut? Apalagi? Gempa bumi, kemudian tsunami. Oke, jadi itu dah masalah yang terkait dengan hukum lingkungan. Nah, sekarang kita masuk pada capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami persoalan hukum lingkungan nasional. Berarti kalian diharapkan mengetahui apa saja contoh persoalan-persoalan hukum lingkungan tingkat nasional. Jadi ini belum berbicara tentang tingkat internasional. Kalau sudah berbicara tentang internasional berarti antara Indonesia dengan negara asing. Baik, selanjutnya pengertian hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah hukum yang mencakup dan mempelajari tentang hal yang mengatur tatanan lingkungan, yang mana tatanan lingkungan mencakup semua hal baik itu benda, makhluk hidup dan kondisi di mana manusia hadir dan ikut serta mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup yang mendiami lingkungan tersebut. Jadi hukum ini mengatur tentang tatanan lingkungan, bagaimana manusia, makhluk hidup yang lain, serta kondisi alam yang ditempatinya, agar keberlangsungan hidupnya tidak hanya pada saat itu saja, tetapi untuk hari ini, hari esok, dan beberapa hari yang akan datang. Jadi ini tidak serta-merta hanya satu masa yang dikedepankan. Jadi semua anak cucu bisa merasakan. Selanjutnya, ruang lingkup hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan aspek penting dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem alam. Ruang lingkup hukum lingkungan ini melibatkan peraturan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman berbagai kegiatan manusia. Ya, berbicara tentang ruang lingkup, di sini ada kebijakan, ada peraturan, di mana kebijakan dan peraturan ini bersifat fungsional. Ya, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Jadi sifatnya ini fungsional, semuanya dapat. Nah, kenapa harus ada penegakannya? Kenapa dalam ruang lingkup ini ada peraturan? Karena untuk meminimalisir keadaan-keadaan yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya, selain itu hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas yang meliputi tata lingkungan, perlindungan lingkungan, kesehatan lingkungan, kemudian ada kesehatan manusia, tata ruang, aspek sektoral, otonomi daerah, dan internasionalisasi lingkungan hidup. Jadi ini adalah cakupan yang cukup luas dalam hal ruang lingkup hukum lingkungan. Ini tidak bisa dipisahkan, ada tata lingkungannya, kemudian perlindungan lingkungan, kemudian bagaimana kesehatan lingkungannya, kesehatan manusianya, kemudian tata ruang, sektoral, otonomi daerah, dan internasionalisasi lingkungan hidup. Oke. Ya, baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismi Amalia Bakri dengan NIM 0122001. Pertanyaan saya yaitu, mengapa perlu ada tata ruang dalam suatu wilayah? Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa perlu ada tata ruang di dalam suatu wilayah?
Ya, perlu kalian ketahui bahwa tata ruang itu sangat identik dengan perizinan. Jadi pabrik-pabrik, apapun usaha-usaha itu tidak serta-merta berdiri sesuai dengan kemauan pemilik. Mereka harus melalui step by step ya. Jadi pertama perizinan. Ya, kenapa perizinan itu perlu? Kenapa tata ruang itu perlu? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja, di dalam sektor pemukiman tidak mungkin di situ ada kawasan pabrik. Iya kan? Kemudian tidak mungkin di kawasan perkantoran ada usaha car wash atau cuci mobil dan motor, tidak mungkin. Nah, kalau misalnya komunitas atau perkantoran kemudian digabungkan dengan car wash, apa yang terjadi? Bisa mengakibatkan apa? Banjir, bisa mengakibatkan banjir. Sama juga misalnya kalau sekolah kemudian digabungkan dengan pabrik sepatu. Kalau pabrik sepatu itu menimbulkan polusi apa? Polusi udara, kemudian polusi apa lagi? Suara. Nah, bisa tidak kita belajar, ya? Bisa tidak mereka belajar, anak-anak itu belajar ketika ada suara bising? Tidak bisa kan? Nah, makanya inilah perlunya ada tata ruang di dalam suatu wilayah. Ya, selanjutnya komponen hukum lingkungan. Berbicara tentang komponen hukum lingkungan terbagi atas dua, yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik makhluk hidup yang meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik yakni benda-benda tak hidup, yakni air, tanah, batu, dan udara. Jadi komponen biotik dan abiotik ini satu kesatuan yang melengkapi. Ketika yang salah satunya hilang, maka terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Baik. Selanjutnya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari semakin parah, yang mana kondisi ini sangat mengancam manusia dan meningkatkan resiko bencana alam. Penyebab kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh dua faktor, yakni yang pertama ada akibat peristiwa alam dan yang kedua ada ulah manusia. Baik, kalau akibat peristiwa alam contohnya seperti apa? Oke, jadi itu contoh akibat peristiwa alam, berarti ini alami, ya. Yang kedua, akibat ulah manusia, contohnya seperti apa? Baik, jadi itulah contoh-contoh bencana alam yang diakibatkan oleh faktor-faktor kerusakan lingkungan, yakni ada peristiwa alam dan ulah manusia. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan, saatnya Ibu akan mereview kalian semua. Pertanyaan yang pertama, sebutkan ruang lingkup hukum lingkungan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM 0122014. Ruang lingkup hukum lingkungan itu ada 8. Yang pertama adalah tata lingkungan, kedua perlindungan lingkungan, ketiga kesehatan lingkungan, 4 kesehatan manusia, 5 tata ruang, 6 aspek sektoral, 7 otonomi daerah, dan 8 internasionalisasi lingkungan hidup. Oke, jawaban yang bagus sekali, kita beri tepuk tangan. Review selanjutnya, sebutkan 2 faktor penyebab kerusakan lingkungan. Nirmala? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nirmala J dengan NIM 0122047. Adapun penyebab kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yakni akibat peristiwa alam. Contohnya letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Yang kedua, akibat ulah manusia. Contohnya perusakan hutan, alih fungsi hutan, pertambangan, dan pencemaran air, udara, dan tanah. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Nirmala. Ya, jadi
kesimpulan kita pada hari ini, alam dan lingkungan hidup menjadi tempat tinggal dan hidup manusia. Kondisi lingkungan akan berpengaruh langsung terhadap kondisi manusia. Karena itu sudah selayaknya kita menjaga bumi satu-satunya ini dari kerusakan lingkungan. Ya, jadi ini hal-hal penting, ada kesimpulan ya, kesimpulan penting yang harus kalian ketahui, harus kalian implementasikan di dalam kehidupan kalian. Saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini, namun sebelumnya Ibu akan memberikan tugas, silahkan kalian membentuk kelompok dan kemudian membuat video tentang pencemaran atau hal-hal yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Ya, saya rasa cukup demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.